Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Amelia dari program studi Kimia Pendidikan Universitas Negeri Padang. Ini adalah tugas pengantar psikologi saya, di mana saya akan mewawancarai seseorang. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Politeknik Negeri Padang. Dan kami akan membahas tentang bagaimana perkuliahan online. Silahkan Kak, perkenalkan dirinya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Adila, saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi. Jadi kakak ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi. Bagaimana kabarnya Kak? Apakah sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Bagaimana dengan kuliahnya Kak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Kak, sejauh ini berjalan lancar. Alhamdulillah kalau berjalan lancar. Bagaimana pendapat kakak tentang kuliah online ini? Menurut saya kuliah online ini tuh ada plus dan ada minusnya juga kan Kak. Apalagi pas di awal-awal saya kira kuliah online ini tuh lebih praktis daripada kuliah offline. Karena saya kira itu cuman kita itu nggak perlu ke kampus, kita cuma ikut Zoom aja buat perkuliahan. Tapi setelah beberapa bulan kuliah online, saya rasa ada sih sisi negatif dari kuliah online ini Kak. Jadi kuliah online itu juga ada sisi negatif. Menurut kakak apa sisi negatif dari kuliah online ini? Sisi negatif dari kuliah online ini tuh kita itu kurang paham sama materi perkuliahannya, karena ada sebagian dosen yang cuma ngasih materi, nggak ada yang ngejelasin. Jadi kita tuh lebih sulit memahami materi gitu Kak. Selain sisi negatif, kalau misal ada negatif pasti ada positifnya kan Kak? Iya Kak. Jadi apa sisi positifnya Kak dari kuliah offline ini? Kalau dari sisi positifnya ya Kak, kita itu lebih bisa belajar mandiri. Bagaimana kita mencari sumber-sumber dari yang lain, bukan hanya terpaku sama sumber yang dikasih dosen. Misalnya kita bisa belajar dari YouTube, dari internet misalnya. Jadi mahasiswa tuh lebih mandiri daripada kuliah offline. Selain itu, sisi positifnya juga kita bisa memanage waktu dengan lebih baik lagi Kak, antara kuliah sama tugas kayak gitu Kak. Jadi dalam kuliah online ini ada sisi positif dan ada juga negatif. Ya pastinya Kak. Dalam melaksanakan kuliah online ini apa ada kendala kakak dalam selama perkuliahan ini Kak? Kalau kendala pasti ada ya Kak. Misalnya kadang jaringan internet yang kadang-kadang nggak bagus, apalagi kalau misalnya mati lampu atau hujan, jadi jaringannya nggak bagus kan Kak. Jadi kita terkendala, kadang kita ada Zoom, jadi kita tuh nggak mengerti, nggak jelas apa yang dijelaskan sama dosen, jadi kita sangat terkendala kalau masalah jaringan. Kita tahu kan Kak, kalau dalam menjalani perkuliahan kadang seperti yang Kak bilang tadi, terkendala jaringan. Apakah ada Kak dari pihak kampus atau dari dosen memberi keringanan buat kita? Misal kita nggak ikut Zoom karena ada terkendala jaringan atau hujan, misal mati lampu, ada nggak Kak? Kalau dari pihak kampus ya Kak, ada keringanan yang diberikan. Misalnya kita tuh nggak ada jaringan, jadi kita tuh harus mengabari dulu kepada dosennya. Jadi dosennya yang mengisikan absen di e-learning kayak gitu Kak. Jadi maupun dari pihak kampus ataupun dari dosen adalah memberikan keringanan Kak kalau masalah jaringan. Jadi semester ini Kakak masih full online atau ada rencana mau offline semester ini Kak? Kalau semester ini sebetulnya ada yang online dan ada yang offline. Kalau dari jurusan teknik udah offline, tapi kalau dari jurusan misalnya dari akuntansi, kalau dari jurusan saya sendiri ada yang online, ada juga yang offline. Misalnya kalau yang online tuh cuman yang materi-materi aja yang di online kan, tapi kalau buat praktek masih ada yang harus di offline kan Kak. Apakah yang offline itu wajib Kak atau gimana, atau bagi yang bisa saja? Kalau untuk offline ya Kak, jadi kita itu membuat surat pernyataan apakah kita bersedia buat offline ataupun buat online kayak gitu. Jadi kalau siswanya itu atau mahasiswanya itu bersedia untuk offline, maka ada perkuliahan praktek yang wajib untuk di offline kan Kak. Kalau semester ini seperti itu, semester depan gimana Kak? Apa masih ada kemungkinan untuk offline, untuk online atau full offline?
Kalau untuk semester depan belum ada kepastian ya kak, tapi kayak tapi sepertinya ya kak, sepertinya akan full offline ya kak. Jika full offline, apakah ada kesiapan dari kakak, misalnya seperti tempat tinggal, seperti kos atau gimana kak? Kalau misalnya offline, saya sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan buat offline, misalnya tempat tinggal. Saya sudah mencari kos tinggal, nanti kalau kapan diberitahukan offline saya sudah siap kak. Berarti kakak sudah siap ya, kalau misal ada berita atau kabar dari kampus kita offline, berarti kakak sudah siap go langsung ke kampus. Iya kak, harus siap. Kalau seandainya kakak disuruh pilih offline atau online, kakak lebih milih mana kak? Pilih offline atau online? Kalau misalnya disuruh milih, mungkin saya lebih milih offline kak. Kenapa kak? Padahal kan online itu lebih praktis, kakak bisa stay di rumah, kuliah dengan laptop, dengan HP. Iya sih kak, tapi kuliah offline itu menurut saya lebih efektif kak daripada kuliah online. Soalnya kan kita lebih bisa paham sama materi karena kan langsung dijelasin sama gurunya. Sedangkan kalau online kan cuma via daring gitu kan kak, jadi kurang mengerti nanti kak. Kayak gitu. Oh, saya lupa tadi kak, tentang kan kemarin itu masih online, sampai sekarang kan kita masih online. Kalau tugas mandiri bisa lah kita kerjain sendiri, cari dari berbagai referensi. Namun kalau kelompok itu gimana Kalau sih? masalah tugas kelompok ya kak, masih ada kendala ya kak, terutama dalam penyusunan waktu kita untuk berdiskusi buat tugas kelompok. Misalnya gini, misalnya si A bisa jam 2 misalnya, tapi si B dia nggak bisa karena ada keperluan hal yang lain, jadinya sulit untuk menyatukan waktu buat berdiskusi kak. Jadi itulah kendala sih kalau dalam tugas kelompok kak, kalau menurut saya. Jadi tugas kelompok ini merupakan salah satu faktor juga yang mengapa kakak lebih memilih offline. Iya kak, karena kalau tugas kelompok, kalau kita secara offline kita lebih bisa menumpahkan ide-ide kita kepada teman-teman yang lain, jadi tugas kelompok tuh lebih bagus jadinya kak, kayak gitu. Jadi menurut kakak tugas kelompok ini kalau secara offline itu kita lebih terbentuk kelompok, namanya iya, tugas kak. kelompok, jadi lebih terbentuk kelompok gitu ya kak. Iya kak. Baiklah kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau berbincang-bincang dengan saya mengenai kuliah online ini. Iya kak, sama-sama. Baiklah, sekian wawancara saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.